Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia, jumpa lagi dengan saya Edi Junaidi. Pada kali ini saya akan mempresentasikan resensi buku Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri Philip Bester bagian kedua. Penulisnya Nunu A. Hamidjaya, Fathia Lestari, dan Nunung Karukmana. Diterbitkan oleh Pusat Kajian dan Pembangunan Karakter, Jatinangor, 2017. Baik, untuk kali ini kita akan lanjutkan subbab kelima, yaitu yang berjudul tentang Sarekat Islam Semarang yang disusupi oleh ideologi komunisme. Sistem kebijakan liberalisasi ekonomi yang disetujui oleh Ratu Belanda Wilhelmina pada tahun 1870 telah mengubah struktur kota Semarang tidak lagi terbagi menjadi priayi, santri, dan abangan, karena muncul kelas baru, yaitu kaum buruh. Kemunculan kelas baru ini menyebabkan struktur masyarakat Jawa serupa dengan masyarakat di Inggris di awal revolusi industri yang terbagi dalam kelas-kelas. Kelas pertama atau kelas atas terdiri dari kaum berjuis atau pemilik modal, umumnya bangsa asing. Kelas kedua yaitu kelas menengah yang terdiri dari birokrat Jawa, kaum priayi, pedagang kecil, karyawan, jurnalis, dan pegawai pemerintah. Kelas ketiga adalah kelas buruh atau proletar yang terdiri dari petani, buruh tani, dan buruh pabrik. Perkembangan SI yang amat pesat memunculkan cabang-cabang di berbagai daerah, tidak terkecuali di kota Semarang. Sarekat Islam Semarang didirikan oleh Raden Saleh Muhammad Yusuf, seorang klek di salah satu perusahaan kereta api Semarang, dan Raden Sujono, seorang sekretaris di kantor kota Semarang pada tahun 1913. SI Semarang diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 25 Juni 1915. Sarekat Islam Semarang merupakan cabang dari Sarekat Islam Surakarta dengan tujuan: 1. Memajukan perdagangan, 2. Memberi pertolongan pada anggota yang mengalami kesulitan, 3. Memajukan kepentingan jasmani dan rohani penduduk asli, dan yang keempat, memajukan agama Islam. Sarekat Islam Semarang dikenal paling radikal karena pengaruh paham sosialis revolusioner yang dibawa oleh HJFM Sniflet. Ia adalah seorang sosialis Belanda yang datang ke Hindia Belanda pada tahun 1913, yang kemudian mendirikan organisasi ISDV, Indische Social Democratie Vereniging, pada tahun 1914 di Surabaya. ISDP berhasil menyusup ke dalam SI dengan taktik infiltrasi dengan cara menjadikan anggota ISDV menjadi anggota SI atau sebaliknya. Mereka berhasil mempengaruhi sekelompok angkatan muda Sarekat Islam seperti di Semarang Semaun dan Darsono, di Jakarta Alimin dan Muso, dan di Solo Haji Misbah.
Pada tahun 1917, Semaun diangkat menjadi Presiden Sarekat Islam Semarang. Tindakan-tindakan yang pertama dilakukan Semaun sebagai pemimpin SI Semarang adalah memimpin pemogokan dan menjadikan SI Semarang paling radikal di antara perkumpulan SI di tempat-tempat lain. Pemikiran sosialisme mereka mulai diterima secara terbuka di SI dan gerakannya condong ke kiri. Hal ini terlihat pada kongres-kongres tahun 1918 sampai dengan 1920 yang menunjukkan semangat kerakyatan dan egaliter yang berpaham sosialis dengan semboyan sama rata sama rasa. Maksudnya bersama-sama memperjuangkan nasib rakyat dan hasilnya dinikmati bersama-sama juga. SI Semarang pimpinan Semaun dan Darsono menunjukkan perlawanan terhadap Sentral Sarekat Islam Surabaya pimpinan Hos Cokro Aminoto. Mereka menyerang CSI Surabaya sama sengitnya seperti mereka menyerang pemerintah kolonial dan kapitalis asing. Dalam Kongres tahun 1917, secara resmi Sarekat Islam menerangkan asas partai terbagi menjadi dua bagian, yaitu satu asas perjuangan revolusioner sosialis yang dipimpin oleh Semaun, yang kedua asas perjuangan berdasarkan agama Islam yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Baik, kita berlanjut ke subbab 6. Tanah Pasundan dan perkembangan Sarekat Islam. Tahun 1913 adalah tahun penting bagi perkembangan SI lokal di tanah Priangan atau Pasundan, seperti Bandung, Cianjur, Sukabumi, dan Cimahi. Hal ini berkaitan dengan kebijakan politis etis Gubernur Jenderal Edinburgh yang menguntungkan SI akan tetapi merugikan pihak pemerintah Hindia Belanda. Cianjur tempo dulu adalah ibu kota tanah Pasundan, lebih tepatnya ibu kota Keresidenan Priangan. Organisasi pergerakan massa yang pertama dikenal penduduk Cianjur adalah Sarekat Islam pada tahun 1913 yang didirikan oleh pemimpin sentral Sarekat Islam seorang Minang bernama Abdul Muiz. Setahun sejak berdirinya SI Cianjur mempunyai anggota sebanyak 1.500 orang dan bertambah pada 3 tahun berikutnya menjadi 8.000 orang. SI Lokal Sukabumi berdiri sejak tahun 1913, seusia dengan SI Lokal Cianjur, Bandung, dan Cimahi. Pada tahun 1916, anggota SI Sukabumi berjumlah 500 orang. Sementara itu anggota SI Cianjur berjumlah 8.000 orang, SI Bandung 1.500 orang, dan anggota SI Tasikmalaya berjumlah 1.200 orang. Perkembangan yang lambat dari SI Sukabumi tersebut disebabkan terjadinya perpecahan antar pimpinannya yang mempunyai perbedaan pandangan. SI Sukabumi terbagi menjadi 3 kubu, yaitu 1. Kubu Haji Sirod, Presiden SI Sukabumi yang berorientasi politik Islam. 2. Kubu Sarjono, Sekretaris SI Sukabumi yang berorientasi komunis, memimpin Sarekat Rakyat SI Merah. 3. Kubu Ahmad Sanusi, advisor SI Sukabumi yang ingin memajukan agama dan ekonomi. Dengan alasan ketidakcocokan tujuan tersebut, akhirnya Ahmad Sanusi keluar dari SI Sukabumi. Namun, Haji Ahmad Sanusi pun akhirnya harus berhadapan secara politik dengan pihak pemerintah kolonial Belanda karena beliau menerbitkan sebuah buku yang berjudul Peraturan Keagamaan dan Keduniaan berkenaan dengan urusan zakat dan fitrah.
Dalam buku Haji Ahmad Sanusi tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud amilin zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam untuk mengakumulasi zakat dan mendistribusikannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Penghulu atau kadi dan pemerintah atau wali tidaklah termasuk dalam pengertian amilin, sehingga haram menerima zakat, berdosa dan termasuk kategori pencurian atau penipuan. Tulisan ini menjadi salah satu penyebab perseteruan antara Haji Ahmad Sanusi dengan penghulu Sukabumi Haji Ahmad Juwaini dan dianggap melawan kebijakan pemerintah dalam masalah pemungutan zakat dan fitrah. Pada tanggal 27 Juli tahun 1846, secara resmi di Bandung diangkat bupati. Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Bupati Bandung adalah Raden Adipati Wiranata Kusuma. Beliau menjabat sebagai Bupati Bandung sampai tahun 1871. Kantor Bupati berkedudukan di Dayakolot, suatu kampung yang berada di pinggir Sungai Citarum. Penataan pemerintah di Residenti Preanger dilakukan pada tahun 1871. Residen Preanger dipindahkan dari Cianjur ke Bandung dengan kepala residen masih oleh C. van der Moor. Bupati Bandung pun dipindahkan ke kota Bandung. Setelah reorganisasi ini, residen Preanger mencakup daerah Bandung, Cianjur, Sumedang, Limbangan, dan Sukapura. Sejak tahun 1871, Bandung sebagai ibu kota residen Preanger telah berkembang pesat menjadi kota besar. Dalam perkembangan lebih lanjut, pada tanggal 21 Februari 1906, kota Bandung memperoleh status wilayah administratif baru sebagai Zementi dan terbentuk pula Kabupaten Bandung, Regenschaft, yang beribu kota di Soreang. Sejak status Gementi yang disandang oleh kota Bandung, maka tidak pelak lagi Bandung semakin memainkan peranan penting dalam percaturan politik dan ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Sejak berdirinya tahun 1906, kota Bandung sudah tak asing dengan dunia pergerakan. Para aktivisnya berasal dari berbagai etnis. Selain Sunda sebagai tuan rumah, ada juga dari Jawa, Minang, Makassar, dan beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Daya tarik kota Bandung diantaranya karena merupakan pusat pendidikan elit para bangsawan dan pejabat Hindia Belanda sendiri. Selain itu, kota Bandung adalah kota kedua setelah Batavia yang dijadikan sebagai pusat pengendali politik Hindia Belanda terhadap pribumi di wilayah Priangan. Pada tanggal 25 Desember 1912, di Bandung berdiri sebuah partai politik radikal berhaluan nasionalis radikal, yaitu Indis Party, oleh Dr. Douwes Dekker, atau yang dikenal dengan nama Setia Budi, yang bertujuan membangkitkan patriotisme semua orang Hindia untuk tanah air yang menghidupi mereka, agar bekerja sama atas dasar kesamaan politik untuk mengembangkan tanah air Hindia ini dan mempersiapkannya sebagai negara yang merdeka. Sementara itu, pengaruh politik Islam baru masuk ke kota Bandung tahun 1913, dibawa oleh dua orang pimpinan SI, yaitu Abdul Muiz, keturunan Minang, dan Raden Gunawan, keturunan Sunda. Perlawanan dan perjuangan SI Bandung berfokus lewat pers, dengan diterbitkannya koran mingguan Hindia Serikat, dan dikelola oleh tiga orang pentolan SI Bandung, yaitu Abdul Muiz, Suardi Suryaningrat, dan Wignadi Sastra. Adapun 50% penghasilan dari koran tersebut disalurkan untuk kas Sarekat Islam.
Selain pergerakan politik Islam, Bandung menjadi tempat berkembangnya paguyuban berlandaskan etnis yang bernama Paguyuban Pasundan yang didirikan pada tanggal 20 April 1913 di Batavia yang diketuai oleh Daeng Kanduruan Ardiwinata, seorang campuran Bugis Sunda. Selain aktif di paguyuban Sunda, Daeng pun aktif di Sentral Sarekat Islam sebagai bendahara. Baik, kita lanjutkan kepada subbab 7, yaitu tentang Natiko 1, Nasional Kongres ke-1, 1916, Kongres Nasional Politik Pribumi Muslim pertama. Perhelatan besar sekelas Natiko 1 yang digelar Sentral Sarekat Islam pada tanggal 17 sampai 24 Juni 1916 bagi kota Bandung sangatlah istimewa. Bukan saja bagi para peserta dan simpatisan CSI, tetapi juga kalangan birokrasi pribumi dan gubernemen pemerintah Hindia Belanda. Dapat dibayangkan bahwa kondisi saat itu pribumi dan rakyat dalam statusnya sebagai bangsa terjajah, sementara kaum elit birokrat pribumi bupati bersikap mendua ambivalen antara mendukung pergerakan CSI dan menjaga kedudukannya sebagai bawahan Hindia Belanda yang sewaktu-waktu dapat memecatnya. Pada tanggal 18 Maret 1916, Sentral Sarekat Islam atau CSI mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum, Rechtspersoon, yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Edinburgh. Anggota-anggotanya yaitu perkumpulan-perkumpulan SI kecil yang juga disahkan oleh Belanda sebagai badan hukum. Besarnya pengaruh tokoh-tokoh CSI pada waktu itu termasuk juga Sekretaris SI Bandung Ahmad Hasan Wignadi Sastra adalah menantu penghulu besar Haji Hasan Mustafa Deka Ardiwinata sebagai bendahara SI Bandung sekaligus ketua paguyuban Pasundan dan beberapa anggota aktif seperti Raden Kanduruan Aga Surya Winata, suami Raden Dewi Sartika, dan Inggit Ginarsi, istri Haji Sanusi, sangat memberikan tekanan politik bagi pihak-pihak elit pribumi atau bupati dan pemerintah kolonial Belanda. Akhirnya, Bupati memberikan izin kepada perhelatan Natiko 1 CSI tersebut. Bahkan Bupati Cianjur RAA Wiranata Kusuma V yang memerintah tahun 1912 sampai dengan 1920 banyak membantu persiapan kongres. Segala persiapan kongres bahkan dilakukan di rumah Bupati Cianjur ini. Nasional Kongres Sentral Sarekat Islam pertama di Bandung ini dihadiri oleh 80 SI lokal dengan jumlah anggota sebanyak 860.000 orang yang merupakan utusan dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Kongres tersebut terdiri dari 3 macam rapat. 1. Rapat pendahuluan pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 1916 dan rapat tertutup dihadiri oleh anggota dari pimpinan pusat. 2. Rapat terbuka di alun-alun pada hari Minggu dan Senin 18 sampai 19 Juni 1916. Tiap-tiap orang dapat hadir dan mendengarkan pidato-pidato yang disampaikan.
3. 6 hari berikutnya rapat di salah satu bangsal gedung Society Concordia atau Gedung Merdeka yang hanya dapat dihadiri oleh para utusan dan anggota-anggota SI lokal serta undangan dan utusan dari pergerakan sahabat dan pers. Yang paling penting dalam kongres itu bagi sejarah perkembangan politik di Indonesia adalah pidato Ketua Sentral Sarekat Islam Haji Umar Said Cokro Aminoto yang diucapkan pada rapat umum di alun-alun pada hari Ahad tanggal 18 Juni 1916. Berikut ini adalah kutipannya yang bersumber dari arsip pemerintah Nederland dan dipublikasikan pada tahun 1964 serta diterjemahkan oleh Muhammad Rum dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Semakin lama, semakin tambah kesadaran orang, baik di Nederland maupun di Hindia, bahwa pemerintahan sendiri adalah perlu. Lebih lama lebih dirasakan bahwa tidak patut lagi bagi Hindia diperintah oleh Nederland, seperti tuan tanah mengurus persil-persilnya. Tidak patut lagi untuk memandang Hindia sebagai sapi perasan yang hanya mendapat makan karena susunya. Tidak pantas lagi untuk memandang negeri ini sebagai tempat untuk didatangi dengan maksud mencari untung. Dan sekarang juga sudah tidak patut lagi bahwa penduduknya terutama putra buminya tidak punya hak untuk ikut bicara dalam urusan pemerintahan yang mengatur nasibnya. Kita menyadari dan mengerti benar bahwa mengadakan pemerintahan sendiri adalah satu hal yang sangat sulit, dan bagi kita hal itu laksana suatu mimpi. Akan tetapi bukan impian di waktu tidur, tapi harapan yang tertentu, yang dapat dilaksanakan jika kita berusaha dengan segala kekuatan yang ada pada kita, dan dengan memakai segala daya upaya melalui jalan yang benar dan menurut hukum. Di bawah pemerintahan yang tiranik dan zalim, hak-hak dan kebebasan itu dicapai dengan revolusi, sedang dari suatu pemerintahan yang bijaksana dengan evolusi. Begitulah cerita di sekitar Kongres Nasional pertama Sentral Sarekat Islam tahun 1916 di Bandung, dikutip dari buku Bunga Rampai dari Sejarah Jilid 1. Karangan Muhammad Rum yang diterbitkan oleh Bulan Bintang cetakan pertama tahun 1972 dan cetakan keduanya pada tahun 1977. Setelah penyelenggaraan Natikos I, pemerintah Hindia Belanda memberhentikan Bupati RAA Martanegara dan penghulu besar Hasan Mustafa meminta berhenti dari jabatannya, kemungkinan berkaitan dengan kurang mampunya berbuat sesuatu untuk mengatasi kegiatan-kegiatan SI Bandung. Baik, kita akan ulas bab ini, ya, subbab ini. Dalam perjuangannya, Sarekat Islam mengalami berbagai ujian, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Ujian dari luar berupa tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Ujian dari dalam berupa masuknya pengaruh radikalisme komunis di tubuh SI Semarang. Bahkan setelah dipimpin oleh Semaun, SI Semarang berkonfrontasi, menentang dan melawan Sentral Sarekat Islam Surabaya pimpinan Hos Cokro Aminoto. Akhirnya SI Semarang terbagi menjadi dua, yaitu SI Merah yang berhaluan komunis dan SI Putih yang berhaluan Islam.
Di Tatar Sunda, tanah Priangan, Sarekat Islam berkembang pesat bagai jamur di musim hujan. Cianjur, Sukabumi, Bandung, dan Tasikmalaya adalah daerah yang mendapat pengaruh kuat dari Sarekat Islam. Masyarakat dan tokoh-tokoh Sunda khususnya yang ada di kota Bandung menunjukkan dukungan yang luar biasa kepada Sarekat Islam. Melihat daya dukung masyarakatnya tersebut, maka sudah tepat Bandung dijadikan tempat berlangsungnya Kongres Nasional I Sentral Sarekat Islam. Pernyataan sikap Sarekat Islam yang disampaikan oleh ketuanya yang bernama Hos Cokro Aminoto di alun-alun Bandung pada hari Minggu tanggal 18 Juni 1916 merupakan momentum yang sangat penting bagi rakyat pribumi, khususnya kaum muslimin, dalam menyatakan kehendaknya untuk memiliki pemerintahan sendiri. Pernyataan Hos Cokro Aminoto tersebut merupakan deklarasi rakyat pribumi Nusantara yang sudah 320 tahun dijajah oleh bangsa Belanda. Penderitaan dan kesengsaraan dirasakan rakyat pribumi selama bertahun-tahun karena hidup berada di bawah tekanan dan dari pemerintahan bangsa asing yang sangat zalim. Rakyat pribumi mendambakan sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil, makmur, tentram, dan bermartabat. Hal tersebut hanya bisa dicapai jika berada dalam naungan negara dan pemerintahan sendiri yang dilandasi oleh ideologi Islam. Kenapa harus Islam? Karena Islam adalah agama rahmatan lil alamin, membawa umat manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, seperti yang telah dibuktikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sirap Bestur atau pemerintahan sendiri yang dimaksud Hos Cokro Aminoto bukanlah pemerintahan menurut kemauan kita sendiri, tapi sebuah pemerintahan yang dilandasi oleh akidah Islamiyah. Hal ini dinyatakan dalam program asas Sarekat Islam, yaitu sebersih-bersihnya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasah. Akidah Islamiyah inilah yang sudah tertanam dalam lubuk hati sanubari rakyat pribumi sejak abad ke-7 Masehi, yang hanya mau diatur dan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta, melalui kekuasaan pemerintahan yang dipercayakan kepada orang-orang yang beriman, yakni pemerintahan Islam. Baik, sahabat akademia, demikianlah resensi buku Titik Nol Kehendak Berpemerintahan Sendiri. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.